Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah semua kabel bus terpasang, langsung kita konfigurasi Mikrotik router board. Sini kita menggunakan aplikasi Winbox. Silahkan dibuka aplikasi Winboxnya, kemudian login menggunakan MAC address. Nah, untuk pertama kali kita lakukan reset dulu, reset configuration. Ini dimaksudkan agar Mikrotik router board ini betul-betul kosong ya, artinya setelah terpakai sebelumnya, sekarang kita kosongkan settingan yang ada di Mikrotik router boardnya. Silahkan di reset configuration, kemudian yes. Nah, di sini kita tunggu hingga proses resetnya selesai. Nah, di sini kita cancel saja sambil tunggu router boardnya nyala kembali. Nah, coba kita refresh. Nah, sekarang IP-nya sudah kosong. Silahkan kita login menggunakan MAC address. Klik MAC address-nya, kemudian connect. Nah, untuk pertama kita ganti dulu interface-nya. Header 1 kita ganti atau ditambahkan ISP ini agar kita mudah mengenalinya. Dan header 2 dengan cara yang sama, ganti ini untuk jaringan kabelnya. Sini kita kasih nama LAN. Kemudian di header 3 di sini kita ganti atau ditambahkan menjadi hotspot. Apply OK. Nah, header 1 sudah berhasil kita rubah namanya ISP, header 2 juga, dan header 3. Ini agar kita mudah mengenalinya. Ini di close saja. Selanjutnya kita atur DHCP client. DHCP client. Sini kita coba tambahkan, pilih icon plus. Pastikan interface-nya ini adalah header 1 ISP. Kemudian use peer DNS-nya tercentang, use peer NTP-nya juga tercentang. Default route-nya kita yes, dan pastikan status di sini itu harus enable. Kemudian status ini harus bound. Coba kita apply ya. Nah, setelah di apply, statusnya berubah menjadi bound. Ini artinya sudah berhasil tersambung ke internet. Langsung kita oke saja. Nah, ini statusnya sudah bound. Kemudian juga sudah mendapatkan IP secara DHCP di header 1 yaitu 202.55.124.131/29. Setelah itu kita tutup saja. Selanjutnya kita atur DNS-nya. Nah, di sini kita di kolom server ini kita kasih IP 8.8.8. Ini IP dari Google. Ini juga kita tambahkan alternate DNS-nya. Masih dari Google 8.8.4.4. Jangan lupa dicentang allow remote request-nya. Setelah itu apply, kemudian oke. Kita lanjut untuk mengkonfigurasi DNS-nya. Oh, ini sudah DNS. Maaf. Kita ke firewall. Di tab NAT ini kita pilih icon plus. Kemudian di tab general, C-nya ini harus SRC NAT. Kemudian di out interface ini kita isi dengan header 1 ISP. Ini sudah betul. Kemudian di tab action, di actionnya kita ganti masquerade. Apply OK. Nah, ini sudah selesai di header 1. Selanjutnya kita coba konfigurasi di header 2. Kita coba tambahkan IP di header 2, karena di header 2 itu kita akan menambahkan IP secara statik. Beda dengan header 1 yang mendapatkan IP secara DHCP dari ISP-nya. Kita pilih addresses. Nah, di sini sudah ada IP header 1. Sekarang kita tambahkan IP header 2 192.22.1/24. Kemudian di sini kita ganti interface-nya jadi header 2 LAN. Kemudian apply, oke. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita tambahkan
juga IP di header 3 untuk hotspotnya 192.168.33.1/24. Sini kita rubah hotspot header 3, apply, oke. Sekarang sudah lengkap IP-nya, ada di header 1 sudah ada, header 2 juga, dan header 3. Selanjutnya kita coba atur DHCP servernya. Nah, di tab DHCP ini kita pilih DHCP setup. Kemudian di sini karena ini untuk jaringan kabelnya, jadi kita pilih header 2 LAN. Next. Ya, kita next saja. Sini juga. Nah, ini bisa kita rubah apabila terlalu banyak ya. Di sini bisa kita ganti jadi 21 misalnya. Dan next list time-nya di seperti ini saja. Next. Nah, ini setup has complete successful, berarti sudah sukses. Nah, selanjutnya kita coba rebut. Kita rebut dulu. Yes. Nah, sekarang proses rebooting kita tunggu saja. Nah, ini proses rebooting sudah selesai. Coba kita cancel. Kita refresh hingga muncul di bawah seperti ini ya. Ini sekarang kita coba login menggunakan IP address. Kita klik IP addressnya, kemudian connect. Nah, sekarang setelah proses reboot selesai, di sini kita bisa lihat sekarang sudah bisa terhubung. Coba kita tes dulu di terminal, kemudian ping Google. Nah, ini sudah terhubung ya. Di sini juga statusnya sudah terhubung, sudah mendapatkan akses internet. Nah, selanjutnya ini di close, kita konfigurasi hotspotnya. Sekarang sebelum hotspot kita atur dulu waktunya. Bisa kita masuk di sistem, kemudian SNTP client. Di sini kita atur SNTP-nya, kita centang enable, kemudian server DNS name itu sini kita pakai id.pool.ntp.org. Nah, seperti ini. Kemudian kita apply. Nah, di sini sudah berhasil mendapatkan IP aktif server itu 162.159.200.123. Setelah itu oke. Kita atur jamnya. Sekarang pilih sistem clock. Time zone-nya kita ganti karena kita berada di area Makassar, maka di sini kita pilih Asia Makassar. Nah, ini Asia Makassar. Setelah ini tanggalnya sudah betul, setelah itu kita apply. Nah, jamnya sudah langsung berubah, sudah kita langsung oke. Sudah berhasil mengkonfigurasi waktu di MikroTik routerboard. Selanjutnya kita atur hotspotnya, pilih IP, kemudian hotspot. Di hotspot ini pada tab server kita pilih tab server. Nah, di tab server ini kita pilih hotspot setup. Karena hotspot ada di header 3, di sini kita ganti header 3 hotspot, kemudian next. Nah, ini kita coba rubah di 192.168.33.2. ini duanya kita ganti. Ini dimaksudkan agar ada IP untuk
akses point. Jadi kita sisakan IP untuk akses point. Sini coba kita rubah menjadi 10 sampai 192.168.33.54. Nah, sudah benar seperti ini. Kita next, kemudian next saja. Di DNS name-nya ini kita bisa isi sesuai dengan apa yang kita kehendaki, asal jangan menggunakan DNS name yang sudah aktif, seperti misalnya www.facebook.com. Ini bisa coba gunakan tkjgembira.com, kemudian pilih next. Nah, ini untuk hotspot loginnya nanti kita bisa ganti misalnya siswa, kemudian passwordnya 1 sampai 8, kemudian next. Nah, sudah berhasil. Ini sudah ada hotspot 1. Oke. Masih di hotspot, kita coba atur lagi kembali di tab server. Hotspot satunya kita coba rubah address per MAC-nya menjadi 1. Ini artinya untuk user login nanti hanya bisa menggunakan satu kali login untuk satu perangkat. Jadi tidak bisa digunakan 2 kali. Kemudian oke. Selanjutnya kita ke tab server profiles. Nah, di sini kita coba ganti di HasepTop 1 ini, di login kita centang http kemudian make cookie-nya. Cookie-nya kita hilangkan saja seperti ini. Apply, jangan ditutup dulu, kita coba buka yang default, kita samakan di general. Nah, ini hotspot address kita copy saja IP-nya, kemudian DNS name-nya juga kita copy. Di loginnya juga kita samakan, di http dicentang make cookie, kemudian cookie-nya dihapus. Setelah itu apply. Oke. Nah, sudah selesai di sini server profile. Ini kita atur di tab user profiles. Nah, ini kita coba atur yang ini default di tab general, kemudian kita coba melimit akses internetnya. Ini kecepatan upload 1 MB, kemudian downloadnya juga downloadnya 2 MB maksudnya. Kemudian apply. Oke. Setelah itu di sini juga kita bisa menambahkan user untuk login ke hotspotnya nanti. Ini sudah ada siswa, kita bisa tambahkan. Misal di sini kita tambahkan guru, passwordnya 1 sampai 8 sama, kemudian apply. Oke. Nah, sekarang sudah ada user untuk login ke hotspotnya. Nah, di hotspot sudah selesai. Selanjutnya kita atur atau kita konfigurasi di akses pointnya. Kita close saja Winbox-nya. Selanjutnya silahkan sambungkan kabel dari akses point ke laptop atau komputer yang akan kita gunakan untuk meremote akses pointnya. Di sini saya sudah menyambungkan kabel dari akses point ke komputer yang akan saya gunakan untuk meremote akses pointnya. Pertama, kita reset dulu akses pointnya. Di sini saya sudah mereset akses pointnya. Sekarang kita coba tambahkan IP ke komputer. Gunakan IP yang satu segmen dengan yang ada di akses point. Di sini akses pointnya secara default dia memiliki IP 192.168.1.0
0.1. Nah, di sini kita kasih IP 92.168.0.2 atau 0.3. Yang jelas jangan gunakan 0.1. Oke. Ini sudah. Selanjutnya kita coba login ke halaman access point. Di sini menggunakan browser Google Chrome. Silahkan ketikkan IP dari, nah ini sudah ada IP access point. Login admin, passwordnya juga admin, enter. Nah, pertama kita atur dulu di SSID, ada di wireless, kita ganti SSID menjadi misalnya di sini jaringan lab atau terserah apa, isi sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kemudian save. Di wireless security ini kita disable saja karena sudah ada login akses di mikrotiknya tadi yang kita buat, maka di sini kita disable saja security-nya. Kemudian save. Selanjutnya WPS-nya kita disable saja. Ini disable WPS. Kemudian DHCP kita disable juga. Kenapa kita disable? Karena nantinya access point hanya menggunakan DHCP yang sudah kita konfigurasi di header 3 di mikrotik router board. Ini kita save setelah di disable. Kemudian di security kita disable juga firewallnya. Save. Terakhir di network, kemudian LAN, kita ganti IP-nya, gunakan IP yang satu segmen dengan IP mikrotik di header 3. Tadi di header 3 mikrotik itu menggunakan 192.168.33.1, maka di sini kita gunakan 192.168.33.2. Kemudian save. Ini oke. Kita tunggu sampai proses restartnya selesai. Setelah itu kita tes koneksi jaringan hotspot. Nah, ini sudah selesai. Ini kita close saja. Silahkan sambungkan kabel header 3 ke access point. Di sini yang kabel yang di laptop ke access point itu saya cabut, kemudian saya pindahkan ke header 3. Kemudian kita hapus IP yang tadi kita isi untuk meremote access point karena ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, di sini kita obtain. Oke. Nah, coba kita tes jaringan hotspotnya. Nah, di sini ada jaringan lab, kita coba connect. Nah, setelah tersambung, kita akan diarahkan ke halaman login mikrotik. Nah, login yang di sini kita gunakan siswa, passwordnya 1 sampai 8. Kita lihat sebetul oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil login ke
internet, berarti sudah berfungsi jaringan hotspotnya. Di sini kita bisa lihat sudah ada akses internetnya. Kita bisa coba mungkin buka, kita coba buka Facebook misalnya. Kita tes. Nah, ini sudah bisa nyambung. Sekarang sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.